Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki season kedua episode keempat, yang menjadi episode paling bangke dan misterius di endingnya, karena ternyata temporal loom jadi makin gak stabil dan TVA akan segera menemui kehancurannya. Waduh, kok bisa nih? Langsung kita breakdown semuanya sampai tuntas. Sedikit peringatan sebelum kita akan mulai, kita harus kasih spoiler alert buat kalian yang belum nonton episodenya. Dan kalian menonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita, karena kita literally akan spoiler semuanya. Dan juga kita akan bedah langsung semua detail tersebutnya yang ada pada episode keempat Loki season kedua ini. Oke, link nontonnya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Dalam openingnya kita akan dibawa kembali kepada ending episode ketiga Loki season kedua, yang dimana Miss Minutes akan menceritakan rahasia yang terjadi di antara Raven Slayer dengan He Remains sebelum kematiannya, pasca sebelum Loki akan menjadi tahanan TVA di series Loki season pertama. Sampai akhirnya kita bisa melihat percakapan He Remains yang mengatakan bahwa Ravonna telah berhasil membantunya dalam pertempurannya di Multiversal War. Tetapi tak kenapa He Remains memilih untuk menghapus ingatan Ravonna dan semua orang yang telah bertugas di TVA dengan bantuan dari Miss Minutes sendiri. Akhirnya Victor Timely yang merupakan varian dari He Remains berhasil sampai ke TVA dan dia dibuat penasaran dan berusaha untuk mencerna dengan apa yang semua ia lihat di markas TVA. Bahkan ia masih gak percaya kepada siapapun setelah sudah sampai di markas TVA. Nah, Loki dan Mobius berusaha meyakinkan Victor agar dia mau bekerja sama. Nah, B-15 pun juga berdiskusi dengan Hakim tentang apa yang akan TVA lakukan terhadap General Dogs dan semua para loyalisnya. Lalu dia meyakinkan B-15 untuk mengajaknya berunding agar mereka bisa menerima kembali visi baru dari TVA dengan tidak memangkas branch timeline lagi, melainkan mereka harus menjaga semua timeline yang ada di TVA. Sementara itu, Victor Timely diarahkan untuk membantu Obi dan Casey yang sedang sibuk bagaimana cara untuk memperbaiki time loom yang semakin parah. Tapi di tengah perdebatan ini, Victor Timely dan Obi ternyata selain mengagumi satu sama lain mengenai kehebatan dan karya mereka masing-masing. Nah, setelah itu Obi menjelaskan dengan detail rencananya terhadap time loom yang sedang bermasalah ini. Juga dia menginformasikan bahwa ada satu masalah yang akan menjadi hambatan ketika rencana ini akan dijalankan oleh Obi, yaitu radiasi waktu yang terpancar di sekitar area time loom yang menjadi lebih besar dan juga lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Nah, karena ini permasalahan yang terjadi pada time loom di TVA ini juga sama dialami oleh si Victor Timely yang dia juga memiliki time loomnya sendiri. Akhirnya si Victor ini memberikan mesin itu kepada Obi untuk menyempurnakan ekstraktor aura temporal yang udah nggak sempurna semenjak di episode pertama kemarin. Lalu sekali lagi ketika mereka sedang berdebat di luar ruangan Obi, Sylvie lagi-lagi menunjukkan ketidaksukaannya terhadap tindakan bertele-tele kepada Mobius, seperti usulan memakan pie lagi menunggu hasil kerja dari Obi dan Victor Timely ya. Nah, sampai-sampai Sylvie menyinggung eksistensi varian Mobius itu sendiri yang belum pernah Mobius cerita di timeline lain, yang juga mungkin akan terancam karena efek dari time loom yang udah nggak stabil ini. Nah, sementara itu di penjara TVA, Brad atau X5 berusaha memprovokasi General Dogs dan para loyalisnya untuk memberikan perlawanan dan mencari cara agar mereka bisa kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Akan tetapi Dogs tidak bergeming dan tetap pada pendiriannya untuk melindungi TVA dan segala ancaman branch timeline yang udah bercabang terus-menerus ini. Nah, kemudian B-15 datang ke sana dan dia mengajak berunding kepada General Dogs mengenai kelanjutan nasibnya dan semua para loyalisnya. Lalu mereka pun merenungkan tawaran dari B-15 dengan memikirkan konsep TVA yang baru dengan membiarkan branch timeline tetap ada.
Nah, sementara itu Loki dan Sylvie saling berdiskusi mengenai Mobius yang sedang menjalani posisinya sebagai TVA yang baru, dan dia nggak peduli dengan variannya ataupun kehidupannya di Secret Timeline, karena itu udah dikonfirm oleh Mobius di episode kedua kemarin mengenai itu udah nggak peduli dengan variannya atau dengan dia yang pernah ada di Secret Timeline, karena dia udah sadar bahwa TVA adalah rumahnya, seperti itu ya. Nah, pembicaraan antara mereka berdua ini semakin dalam hingga mengarah pada anggapan Sylvie bahwa mereka sedang bertindak sebagai layaknya dewa. Nah, Loki pun menjawab bahwa mereka berdua memanglah dewa. Nah, ini akan kita breakdown di sesi berikutnya ya. Nah, selagi Brad tetap berusaha untuk memprovokasi Jenderal Dox dan semua loyalisnya, akhirnya Ravonna dan Miss Minutes pun datang di hadapan mereka dan berusaha untuk mempengaruhi Dox dan yang lainnya untuk ikut dengannya. Nah, Dox pun mulai memahami maksud dan tujuan Ravonna dengan dia akan menjadi pemimpin TVA untuk menggantikan pemimpin sebelumnya, yaitu He Who Remains, dan memilih untuk tidak bergabung dengan Ravonna. Nah, Miss Minutes pun akhirnya juga ikut menggertak mereka dengan menyalakan mesin pemusnah untuk mengancam mereka. Akan tetapi Dox beserta semua para loyalisnya tetap dengan pendiriannya dengan setia kepada He Who Remains, pencipta asli TVA. Sampai akhirnya Dox dan semua loyalisnya ini pun mati terbunuh dengan alat itu yang sebelumnya pernah dialami oleh Brad yang pernah diinterogasi oleh Loki di episode ketiga kemarin. Nah, keadaan pun semakin memanas ketika Ravonna memerintahkan Brad alias X5 untuk menangkap Victor Timely. Lalu Miss Minutes pun mematikan seluruh sistem dan akses di TVA, termasuk dengan tempet semua karyawannya. Nah, Mobius dan lainnya pun menyadari bahwa Miss Minutes dan Ravonna telah kembali ke TVA dengan matinya seluruh sistem dan juga aksesnya, dan juga hilangnya Victor Timely beserta dengan terbunuhnya Jenderal Dox dan semua para loyalisnya di penjara TVA. Nah, ketika keadaan semakin genting dan stabilitas Time Loom semakin memburuk, ternyata flashback terjadi dengan nyata di mana Loki dari masa lalu yang secara nggak sengaja terpental ke masa depan, itu adalah masa sekarang saat proses memperbaiki dirinya dari time sleeping di episode 1 kemarin. Kemudian dia bertemu dengan Sylvie di depan lift yang ternyata saat itu Sylvie sedang memperbaiki lift yang macet karena mesin time loom yang makin gak stabil dan menyebabkan lonjakan energi yang sangat berbahaya. Dan akhirnya terungkap bahwa sebenarnya yang memangkas Loki dari masa lalu itu adalah Loki dari masa sekarang yang kepental ke masa depan ini, dan akhirnya dia kebrun kembali ke masa lalu lagi ya. Lalu Loki yang sekarang sadar bahwa Miss Minutes berusaha untuk menyabotase dan memperlambat mereka semua. Lalu Obi mengusulkan untuk beribu sistem supaya bisa membuat Miss Minutes offline, yang berarti turut mematikan sistem yang menghalangi penggunaan kekuatan dan sihir di dalam markas TVA. Akhirnya dengan serentak Loki dan Sylvie setuju karena semakin mempermudah upaya mereka berdua untuk memburu Ravonna Renslayer dan kembali mendapatkan Victor Timely yang telah ditahan olehnya. Kemudian Obi melakukan reboot sistem sehingga membuat Miss Minutes menjadi offline. Nah, Loki dan Sylvie pun akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama memanipulasi pikiran Brad yang terpancing dan memanfaatkannya untuk memangkas Ravonna Renslayer, kemudian membawa kembali Victor Timely demi membantu upaya Obi dan Casey. Nah, ketika Loki udah bersiap untuk memakai kostum astronot ala TVA dan bergegas menuju ke Time Loom yang sedang gak stabil, tiba-tiba Victor Timely dengan sukarela mengajukan dirinya untuk melakukannya karena dialah pencipta awal dari Time Loom dan hanya dia yang tahu cara kerja pengganda volume tersebut jika seandainya Time Loom makin tidak stabil. Tetapi sayang sekali, akibat dari stabilitas time loop-nya semakin memburuk sehingga membuat level radiasi yang dipancarkan ini semakin tinggi. Akhirnya Victor Timely pun lenyap tak bersisa dan menjadi spaghetti akibat dari paparan radiasi tersebut, dan itu membuat Loki dan semua orang-orang yang ada di markas itu menjadi ketakutan, dan terlihat ada sebuah letakan yang akan melontarkan TVA menjadi lebih hancur. Lalu layar di screening menjadi hitam kembali.
Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, gua mau memberikan sebuah informasi bahwa kita akan mengadakan nonton bareng untuk film The Marvels yang akan siap tayang pada bulan November tahun 2023. Dan gua, Mario Angelo, akan kolaborasi bersama dengan komunitas Marvel Indonesia dan juga ada Kramax, Breakdown Channel Universe alias BCU, Marvel Universe Indonesia dari Balikpapan, dan juga ada Arit Nonton. Dan kolaborasi ini kita akan adakan di berbagai macam kota yang ada di Indonesia seperti Bandung, Manado, Balikpapan, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Jabodetabek. Nah, khususnya untuk di Surabaya, gua juga akan hadir ke sana untuk kalian di hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023 di Cinema XX1 Tunjungan Plaza 5 Kota Surabaya. Langsung aja kalian registrasi di 081 217 455643 atas nama Bro Gilang. Oke, langsung aja kalian hubungi untuk kalian yang berada di Kota Surabaya. Dan juga ada berbagai macam kota-kota yang udah gua tampilkan di video ini ya. Silahkan kalian lakukan registrasi dan kami tunggu kalian Anda di nobar film The Marvel bersama dengan komunitas nih. By the way, lebih enak dong kalau kita nobar bareng komunitas. So, langsung aja kalian join, langsung kalian daftar sekarang juga. Oke, kami tunggu kalian Anda untuk nobar The Marvels. Oke, jujur ini adalah episode yang cliffhanger, yang template banget ya. Karena semua sets MCU untuk episode keempat itu selalu berakhir dengan cliffhanger seperti Miss Marvel, Moon Knight, WandaVision, bahkan The Falcon and Winter Soldier sampai ke Loki seri season pertama juga berakhir dengan sama, yaitu berakhir dengan ending yang menggantung ya. Kecuali She-Hulk ya yang berakhir dengan versi Donny Blaze yang jadi tersangka di sana, dan itu gak guna banget di episodenya karena apa sih itu. Nah, sekarang kita akan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam Loki season kedua episode keempat ini. Sebenarnya untuk nama Victor Timely dalam versi kehidupan nyata diambil dari nama Timely, yang dimana nama Timely ini adalah nama sebelum nama Marvel Comics yang pernah diterbitkan pada tahun 1930-an sebelum akhirnya mereka akan beralih kepada nama Atlas Comics langsung kepada Marvel Comics. Pada awal pembuka kita bisa melihat ada flashback di mana Ravonna Renslayer dan He Who Remains telah berhasil memenangkan Multiversal War, yang dimana Ravonna telah bertindak sebagai jenderal untuk mengarahkan sebuah batalion pasukan untuk bertempur di sana. Nah, suara dan dialog ini adalah suara yang dihasilkan oleh rekaman yang ditemukan oleh Loki di masa lalu TVA ketika dia telah mengalami time sleeping. Dan ada satu kata Ravonna dan He Who Remains dengan mengucapkan for all time always. Nah, kata for all time always ini adalah slogan bagi TVA ketika tayangan ini pertama kali ditampilkan dalam media promosi TVA saat dipasang di depan kantor mereka. Nah, kemungkinan alasan He Who Remains untuk menghapus ingatan Ravonna dan semua ingatan para pasukan TVA adalah karena dia ingin menguasainya sendiri dan dia berniat untuk meninggalkan Ravonna karena merasa dialah yang akan menjaga secret timeline ini dan mengatur semua timeline yang ada, alias dia tidak ingin adanya hubungan partnership. Nah, hal yang sama juga kejadian pada Victor Timely sejak di episode ketiga, di mana dia gak suka dengan yang namanya hubungan partner dalam pekerjaan, sehingga dia selalu merasa gelisah ketika ada seseorang yang mengajaknya untuk bekerja sama. Nah, hal ini juga dibawa kepada episode keempat, di mana ketika Victor Timely sedang melihat mural soal Multiversal War di markas TVA, akhirnya Loki dan Mobius berusaha untuk meyakinkan Victor bahwa mereka butuh partner Victor dalam mengatasi time loop yang sedang tidak stabil. Nah, ketika Victor sedang berkeliling ke markas TVA, kita bisa melihat bahwa ada 3 simbol jam waktu di depan koridor ruangan, yang dimana ini melambangkan 3 penguasa TVA yang diciptakan oleh He Who Remains untuk menutupi kedoknya agar supaya He Who Remains dapat memantau semua pergerakan para pekerjanya melalui 3 penguasa yang dibuat dari android tersebut. Akhirnya kita mendapatkan jawaban juga dalam episode pertama, di mana Loki yang dulu dia mengalami time sleeping dan berusaha untuk mengangkat telepon di depannya.
Tiba-tiba lift terbuka dengan paksa oleh Sylvie yang ada di dalamnya. Ternyata yang memangkas Loki versi masa lalu itu adalah varian sendiri, yaitu Loki versi masa depan alias masa sekarang, di mana episode keempat ini terjadi. Di mana Loki tahu bahwa dirinya di masa lalu mengalami masalah dan dia harus jalan dengan aturan timeline yang terjadi. Jika tidak, maka itu akan menyebabkan branch timeline kembali terjadi, sehingga itu akan membuat mereka semakin kesulitan untuk menyelaraskan energi time loop yang semakin parah. Nah, ketika percakapan Loki dan Sylvie yang semakin dalam di dalam ruangan party tersebut, Sylvie mengungkapkan alasan kenapa dia nggak ingin membunuh Victor Timely di branch timeline. Ternyata sudah terjawab di sini bahwa dia adalah varian yang gak bersalah dan Victor sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi Hugh Remains dan dia akan memiliki keputusannya sendiri, bukan menurut Ravonna yang semakin memojokkannya. Nah, sedangkan kenapa dia bisa membunuh Hugh Remains itu dikarenakan Hugh Remains sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi dan apa saja dampak yang akan terjadi jikalau dia sebagai penguasa TVA akan mati. Makanya dia seperti tenang aja ketika dia akan dibunuh oleh Sylvie karena dia itu udah tahu bagaimana alur masa lalu dan juga masa depannya dia seperti itu. Nah, selanjutnya dalam perdebatannya Sylvie menyebutkan bahwa jika mereka akan menjalankan rencana Victor dan Obi, mereka akan berkarakter seperti dewa. Lalu Loki juga menjawab bahwa mereka memang adalah dewa. Nah, hal ini memang sudah kita ketahui mengingat Loki juga adalah dewa mitologi Nordik yang sejarahnya sudah ada sejak dahulu kala dan dia memang merupakan adik dari Thor Odinson dan anak dari Odin Allfather seperti pada versi sejarah mitologi Nordik dan juga komik Marvel itu sendiri ya. Dan juga Loki udah pernah mengungkapkan bahwa dia juga adalah dewa ketika pertama kali menginvasi bumi di film Avengers tahun 2012 ketika dia untuk memaksa semua orang untuk berlutut di hadapannya sebelum akhirnya dia bertempur melawan Captain America dan juga Iron Man di kota New York ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita udah samakan dengan versi sejarah, sifat yang dimiliki Loki versi sejarah ini itu sebenarnya hampir sama dengan penggambaran Loki yang kita kenal dalam versi MCU, di mana itu adalah seorang the god of mischief yang memiliki sifat licik, penipu, gak bisa diandalkan, hedon, pengecut, dan banyak sifat buruk yang lainnya. Dan itu udah kita lihat semua dalam installment film MCU dalam Infinity Saga sebelum akhirnya dia meninggal dalam Avengers Infinity War. Nah, dalam mitologi Nordik, Loki menjadi ayah sekaligus ibu secara literal dari beberapa makhluk. Dari istrinya Sigyn, seorang Aesir alias Dewi, Loki memiliki dua anak laki-laki yaitu bernama Narvi dan Vali. Nah, Vali ini dikutuk oleh Loki menjadi seekor serigala dan makan Narvi saudaranya sendiri sebagai hukuman bagi Loki yang telah membunuh putra Odin yaitu Balder. Jadi istilahnya di versi sejarahnya Balder the Brave itu dibunuh oleh Loki saudaranya sendiri. Nah, mumpung Balder versi MCU udah ada easter egg-nya di episode ketiga kemarin dan juga di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang katanya Balder the Brave itu sebenarnya akan hadir, maka bisa kita asumsikan jangan-jangan di antara branch timeline di Marvel, Balder the Brave memang ada dan dia dibunuh oleh Loki sesuai dengan versi sejarah mitologinya. Menarik nih ya, tapi kita tunggu aja mengenai kemunculan Balder the Brave yang akan hadir di MCU versi Earth 1999. Nah, sekalian gue pengen bahas mengenai Miss Minutes yang dimana dia punya kepribadian sendiri alias kok dia baperan ya, dimana dia pernah mengatakan bahwa dia sangat mencintai Hugh Remains sebagai penciptanya karena dia dibuat dengan begitu cerdas dan penuh dengan dedikasi dalam membangun sistem perangkat TVA. Nah, hal yang sama juga pernah kejadian kepada Victor Timely di episode sebelumnya, di mana si Miss Minutes mengungkapkan rasa cintanya kepada Victor. Namun hal itu nggak terjadi karena dia sudah mematikan sistem Miss Minutes. Well, dan sikap Miss Minutes dalam Loki season kedua ini, gua jadi ada dua spekulasi. Yang pertama, kalau Miss Minutes memiliki kepribadiannya sendiri dan nggak menuruti apa kata tuannya, ini hampir sama dengan Ultron, di mana dia awalnya adalah AI yang diciptakan oleh Tony Stark untuk membantu AI satunya yaitu Jarvis. Tapi karena sistemnya udah error, jadi dia punya kepribadiannya sendiri untuk menghancurkan penciptanya yaitu Tony Stark dan juga para tim Avengers yang lainnya. Nah, ketika Miss Minutes sedang akan diribu sistemnya oleh Ouroboros atau Obi, logikanya adalah Miss Minutes ketika dia udah selesai diribu sistemnya, ingatan selama ini akan hilang dimulai dari keberadaan
keberadaan He Remains hingga sampai keterlibatannya dia bersama dengan Ravonna Renslayer. Jadi intinya yang dia ingat adalah protokol TVA saja yang sudah menjadi default system yang udah diprogram awal oleh He Remains sebelumnya. Jadi kemungkinan besar nanti di episode mendatang Miss Minutes tidak akan terlibat lagi di 2 episode mendatang, karena itu kemungkinan akan digantikan langsung oleh Ravonna yang berada di dimensi The Void ketika menghadapi Alliance di dalam versi trailernya. Karena ini nyambung juga di mana Ravonna telah dipangkas alias diprune oleh X5 yang sudah disihir oleh Loki dan juga Sylvie. Dan kemungkinan besar Sylvie akan bertemu dengan 3 varian Loki yang udah kita temui dalam season pertama kemarin, yaitu ada Loki membawa palu alias Mjolnir di universe-nya, yang kedua adalah Kid Loki, serta ada Loki Alligator, dan maybe masih ada Presiden Loki bersama dengan para pengikutnya yang mungkin mereka semua akan dipengaruhi juga oleh Ravonna untuk membawa mereka kembali ke TVA dan berjanji untuk membebaskan mereka dari dimensi The Void. Jadi intinya Ravonna akan cari aliansi di dimensi The Void yang kemungkinan besar aliansi itu adalah semua varian-varian Loki yang udah dibuang dalam dimensi The Void. Well, kemungkinan seperti itu ya. Dan kalau misalkan itu akan terjadi, itu adalah cara yang sama yang terjadi pada Ravonna Renslayer di penjara TVA ketika dia berusaha untuk memprovokasi Jenderal Dox dan semua loyalisnya untuk ikut dengannya menguasai TVA dengan tangannya sendiri. Oke, jujur aja ini adalah episode yang paling seru buat gua, dan ya itu aja mengenai breakdown detail dan teori yang bisa kita temukan dalam Loki season kedua episode keempat ini. Nah sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian menemukan detail dan teori kalian sendiri yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!